Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmani Araja, guru IPA SMP Negeri 2 Kabila, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 121172320875. Pada hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2023634814 pada materi Sistem Organisasi Kehidupan di kelas 7 dengan menggunakan model Problem Based Learning. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa ya. Oke, saya cek kehadiran ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya? Oke. Segala sesuatu yang tidak ada hubungan dengan IPA silakan isi di dalam tas dan persiapkan buku IPA di atas meja. Jadi kita mulai pembelajaran kita untuk semester genap. Tapi sebelumnya Ibu cek dulu materi yang sebelumnya, yang terakhir di semester ganjil. Kita bahas tentang apa itu kemarin? Ada yang bisa? Tentang? Oke, tentang energi. Bagus, masih ada yang ingat ya. Kemudian ada yang masih ingat pengertian energi? Coba kelompok 2. Apa itu energi? Masih ingat materi yang sebelumnya yang semester ganjil? Apa itu energi? Iya, good. Kemampuan untuk melakukan pekerjaan ya, atau kemampuan untuk melakukan kerja, atau kemampuan untuk melakukan usaha. Hari ini kita akan memasuki materi awal kita untuk semester genap ya. Semester genap ini diawali dengan materi tentang, perhatikan ke depan. Kita akan bahas tentang sistem organisasi kehidupan. Tuh ya. Jadi sistem organisasi kehidupan. Nah, itu berada di KD nih ya. KD-nya 3.6 mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Jadi itu yang akan kita bahas pada hari ini ya. Nah, coba perhatikan ini ya. Ini apa? Gambar apa ini? Ibu kasih besar. Ya, Ibu perbesar. Nah, bisa dibaca itu? SDN SDI Al-Azhar 14 ya. Jadi ini adalah gambar sebuah gedung sekolah. Nah, di dalam gedung sekolah ini, perhatikan, sudah dikelas-kelaskan kan? Ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi itu di satu sekolah itu sudah diorganisasikan ya, sudah dikelompokkan.
Ada yang kelas 1, kelas 2. Apakah boleh pertama masuk sekolah itu langsung kelas 6? Tidak mungkin kan? Nah, jadi begitu juga kehidupan, ya. Kehidupan ini juga sudah dikelompokkan. Mana yang termasuk ini, termasuk ini. Nanti sebentar kita akan pelajari seputar materi kita pada hari ini, yaitu tentang organisasi kehidupan, ya. Ini ya. Nah, perhatikan dulu. Sekarang, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan yang ingin dicapai ada 3, ya. Bisa baca? Coba Oksal, baca Oksal yang 1. Melalui kajian Chromebook dan diskusi kelompok peserta didik dapat menjelaskan tingkatan kehidupan dengan benar. Ya, jadi menjelaskan tingkat hierarki kehidupan. Yang kedua, Deo, baca Deo. Kedua, melalui diskusi dan pengamatan kelompok peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian sel dan dengan benar. ya, jadi yang kedua pengertian sel. Yang ketiga, kelompok ini Sri, ayo baca. Nah, mulai. Melalui diskusi dan pengamatan gambar peserta didik dapat menganalisis perbedaan sel prokaryotik dan sel Eukaryotik. dengan benar. Ya, jadi ada 3 tujuan yang kita akan capai hari ini, ya. Manfaatnya apa? Kalau kita belajar materi organisasi kehidupan, manfaatnya apa? Banyak ya. Yang pertama, nah, kita akan mengetahui sebenarnya kehidupan ini diawali dari apa, ya? Kehidupan kita diawali dari apa? Kemudian sampai pada apa? Kemudian bagaimana kita menjaganya dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian apalagi manfaat di bidang kedokteran ada ya. Kalau yang pertama itu misalnya itu ya yang tujuan pertama. Tujuan kedua lihat mengidentifikasi pengertian sel ya. Kemudian yang ketiga menganalisis sel prokaryotik dan eukaryotik. Bagaimana kita bisa melihat apa saja komponennya yang di dalam sel prokaryotik dan eukaryotik. Nah, dalam bidang kedokteran ya itu banyak manfaat. Salah satunya yang biasa kalian yang kemarin viral ya tentang virus COVID ya. Virus COVID itu bagaimana melumpuhkan virusnya itu diawali dengan penelitian tentang sel ya. Kriteria penilaian. Jadi yang Ibu mau nilai nanti yang pertama adalah penilaian sikap. Bagaimana sikap kamu selama mencari jawaban, pokoknya selama pembelajaran ya. Bagaimana sikapnya, bagaimana disiplinnya. Kalau Ibu kasih waktu mengerjakan 20 menit, jangan lewat dari situ ya. Kemudian yang berikut penilaian keterampilan. Jadi yang Ibu mau nilai nanti di keterampilan itu bagaimana kamu berdiskusi dalam kelompok, bagaimana membagi tugas setiap kelompok. Kalau ada beberapa soal dibagi temannya, jangan hanya itu terus yang bicara ya. Ayo pahami. Nomor 1. Ya, amati gambar PPT yang ditayangkan guru. Perhatikan di depan ya. Kita harus mempelajari dan memahami dasarnya terlebih dahulu. Nah, agar kedepannya itu kita mudah memahami materi lainnya. Di sini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, coba kamu perhatikan gambar ini. Jadi untuk menjadi sebuah rumah yang besar tentu terdapat bahan-bahan yang digunakan untuk membangun rumah tersebut. Mulai dari bahan-bahan terkecil sampai bahan-bahan yang besar. Nah, begitu juga dengan tubuhmu. Coba kamu perhatikan. Kira-kira apakah tubuhmu itu juga mempunyai unit unsurnya? Ya, benar sekali.
Jadi, tubuh kita juga terdapat beberapa penyusun. Oke, jika penyusun paling kecil dari rumah itu adalah pasir, maka penyusun terkecil dari tubuh kita adalah sel. Mengerti? Nah, jadi penyusun terkecil dari tubuh kita adalah sel. Nah, itu artinya setiap makhluk hidup itu tersusun dari sel. Nah, apa saja makhluk hidup yang memiliki sel? Kamu tentu masih ingat dong tentang 5 kingdom, yaitu ada Animalia, Plantae, Protista, Fungi, dan Monera. Napi menjadi 2. Yang pertama ada sel prokariotik dan yang kedua ada sel eukariotik. Nah, dari 5 kingdom tadi, hanya Monera atau bakteri yang memiliki sel prokariotik. Selebihnya seperti protista, jamur, tumbuhan, dan hewan, semuanya terdiri atas sel eukariotik. Jadi, apa sih itu sel prokariotik dan sel eukariotik? Dan apa ya bedanya? Kira-kira siapa yang bisa mengidentifikasi tentang masalah pertama yang akan kita selesaikan? Ada? Itu nanti ketiga. Oke, apa itu sel eukariotik dan prokariotik ya? Bagus ya, sudah bagus, betul. Yang masalah berikut, kelompok ini apa? Ada? Apa? Apa? Dari berdasarkan pengamatan video tadi. Jadi ada yang sudah disampaikan pada kelompok 1, apa itu sel? Betul ya? Betul. Kemudian apa lagi? Apa itu sel prokariotik dan eukariotik ya? Nah, itu masalah kedua dan ketiga yang akan kita selesaikan. Nomor 2 dan 3 ya, 2. Apa itu sel? Atau jelaskan apa itu sel. Itu yang identifikasi pertama, yang kedua ya. Nah, yang identifikasi pertama apa? Iya, itu ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Bagaimana urutan organisasi kehidupan? Seperti kalau tadi saya kasih contoh sekolah, bagaimana urutan kelasnya? Di dalam sekolah itu berarti ada urutan tingkatan kelas, ada tingkat kelas 1 itu tingkat bawah atau tingkat atas? Tingkat bawah ya. Kalau kelas yang paling tinggi adalah kelas 6, begitu juga kehidupan ya. Jadi nomor 1 itu bagaimana urutan hierarki kehidupan atau bagaimana urutan organisasi kehidupan. Mau bagi itu ada 3 soal, itu identifikasi, ada 3 masalah yang akan dipecahkan, dibagi dalam kelompok ya. Bagi siapa yang mau kerja nomor 1, siapa yang nomor 2, kemudian siapa moderatornya, siapa yang menulis. Itu nanti tim mau nilai ya. Masih ada yang kurang jelas? Kelompok mana? Ada? Kelompok 2 bagaimana? Mana? Iya, ada juga di situ. Yang lain cari di sini. Itu sana. Ini langsung cari saja DP. Kata kunci itu sel ya. Jadi pembahasan kita hari ini sel ya. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang suara. Jelaskan tingkat Hierarki. kehidupan mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Oke. Jawab. Tingkat sel, tingkatan jaringan, tingkatan organ, tingkatan sistem organ, tingkatan individu organisme. Ya, jadi itu ya. Ada sel. Perhatikan semua. Ada sel, kemudian apa? Ya, ada pertanyaan, silakan. Kelompok 3, tulis dapat pertanyaan, tulis. Apakah ada lagi tingkatan yang lebih tinggi dari organisme? Apakah ada yang lebih tinggi lagi dari organisme? Ada pertanyaan lagi? Oke, tunggu dulu.
Tulis pertanyaannya ya. Kehidupan dirumuskan dari yang paling dirumuskan dari yang paling diurutkan dari yang paling kompleks sampai yang sederhana. Nah, jadi bagaimana kalau diurutkan dari yang paling kompleks atau yang tertinggi sampai ke tingkat bawah atau tingkat sederhana? Ya? Sambil, oke, silakan duduk. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya? Nah, sekarang cari dulu jawabannya ya. Nanti sebentar dibahas. Oke, kelompok 2 silakan presentasi. Silakan presentasi kelompok 2. Ayo, presentasikan. Jadi ibu bagi kelompok 2 itu identifikasi atau bahas masalah kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ali dan ini ketiga rekan saya atas nama Adia Cahya, Muhammad Oksal, dan Mawar. Yang keempat dari kelompok 2 dipresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang akan dibacakan oleh salah satu rekan saya. Pada saat Adia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila dari kelompok 2 yang akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaannya adalah jelaskan pengertian sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Semua organisme, mulai dari bakteri hingga manusia, terdiri dari satu atau lebih sel. Sel adalah tempat berlangsungnya reaksi kimia yang memungkinkan kehidupan berlangsung. Ya, jadi sel itu adalah bagian terkecil ya. Jadi yang paling kecil itu sel. Oke, saya lihat kelompok 2 jiwa solidaritasnya kok diskusinya tinggi ya. Semua aktif ya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, silakan moderator. Tanya kelompok lain apakah ada yang perlu ditanyakan atau duduk dulu. Silakan duduk. Baik, untuk kelompok lain jika ada pertanyaan kami persilahkan. Oke, silakan berdiri. Yang termasuk sel berikan contoh. Nah, dari tadi kan cuma pengertian, mereka menanyakan contohnya apa. Oke. Ada lagi? Yang lain ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, cari dulu jawabannya ya. Nanti sebentar dijawab. Sekarang kelompok 3 menyelesaikan masalah identifikasi yang ketiga. Silakan berdiri. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 yang bernama Adawiyah, Sri Susanti-Tuna, Umairah Karim, dan Pak Muhammad Fahmi yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibaca oleh Umairah Karim. Ayo, sekeras suara. Prokariotik, kasakaras suara. Dan eukariotik, kasakaras suara. Umairah. Ayo. Ayo, baca. Menghadap ke teman-teman lain, kasih begitu. Oke. Oke, sudah ya. Oke, jadi walaupun kurang jelas kelompok 3 ya, tapi kita beri aplaus ya. Sudah berusaha ya. Jadi Ibu mau nilai juga kejelasan, kerincian, menjawab masalah ya. Tapi sudah bagus, kelompok 3 sudah berusaha ya. Oke, moderator ambil alih. Tanya ke kelompok lain apakah ada yang Apakah kelompok lain ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Angkat tangan kalau ada yang bertanya. Untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nuraina Putri sebagai moderator dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil ujian kami tentang perbedaan sel prokaryotik dan sel eukaryotik yang akan dibacakan oleh teman saya, Rio. Oke, baca. Apa perbedaannya? Satu, beta barismen prokaryotiknya anaerob dan aerob. Kalau eukariot aerob. Nah, jadi kalau oke. Organel prokaryotiknya sedikit atau tidak ada. Kalau eukariot nukleus, mitokondria, kloroplas, RE dan lain-lain. 3. Sitoplasma. Prokaryotiknya tidak ada rangka sel. Kalau eukariot, rangka selnya tersusun atas filamen protein. Oke. 4. RNA dan protein. Prokaryotiknya disintesis pada beberapa kompartemen. Kalau eukariot, sintesis RNA di dalam nukleus, sementara protein di sitoplasma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca pertanyaannya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang apakah ada yang lebih tinggi dari organisme. Jawabannya yaitu ekosistem. Ekosistem belakangan contohnya seperti. Apakah sudah bisa? Oke. Baik, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1 sudah menjawab ya. Tadi itu yang di. Oke, lihat ya, lihat ke depan. Perhatikan video ini. Di semester lanjutan mata pelajaran IPA. Sahabat semua, tetap semangat ya untuk bersama membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan. Salah satunya adalah makhluk hidup di bumi ini. Cukup. Sekarang kita tiba pada kesimpulan ya. Kesimpulan. Siapa bisa menyimpulkan apa yang kita bahas hari ini? Kalau tadi yang pertama adalah hierarki kehidupan. Dimulai dari apa? Yang paling rendah? Apa? Yang paling rendah, yang paling sederhana tadi? Sel. Setelah sel baru jaringan, ya. Setelah jaringan baru organ. Setelah organ, sistem organ baru organisme. Ada 5 itu ya. Jadi perhatikan. Ada 5 itu ya. Mulai dari nomor 5, nomor 4, 3, 2, 1. Itu ya. Jadi mulai dari organisme, sistem organ, jaringan baru sel. Itu ya. Kemudian yang berikut, kesimpulan berikut tentang pengertian sel ya. Nah, betul. Nah, yang di bawahnya. Bisa ini? Buka saya besar dulu. Boleh baca ini? Yang di bawah. Ya, ini sel adalah apa tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2? Sel adalah unit struktural yang terkecil itu ya dari hidup. Jadi sel itu yang adalah bagian yang paling kecil atau paling sederhana ya. Oke. Dan yang terakhir ini adalah perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik ya. Kalau ditinjau dari organisme nomor 2 lihat. Ditinjau dari organisme, kalau prokaryotik itu perhatikan. Prokaryotik itu dia hanya ditemukan pada bakteri dan eubakteria. Perhatikan. Jadi dia yang terdapat pada bakteri. Kalau dia eukaryotik itu selnya itu terdapat pada tumbuhan, pada hewan ya.
protista, ada juga kulit, ya. Jadi kalau ditanya sel prokariotik itu hanya terdapat pada bakteri, ya. Di hewan, di tumbuhan tidak ada sel prokariotik, ya. Jadi itu satu kunci, perhatikan. Kemudian pembeda yang berikut lagi apa? Ada lokasi DNA, bentuk DNA, ukuran sel. Nah, ukuran sel untuk sel prokariotik itu sangat sederhana, ya. Kecil, ukurannya hanya 1 sampai 10 mikro. Tahu juga itu bakteri itu kan hanya bisa dilihat dengan mikroskop, ya. Ya, kalau kemudian sel eukariotik itu ukurannya sudah lebih besar, bisa sampai 100 mikro, ya. Sudah lebih besar, tapi juga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, ya. Harus dilihat dengan kaca pembesar atau alat yang namanya mikroskop, ya. Ya. Kemudian organel, kalau prokariotik organelnya sedikit, ya. Kalau eukariotik itu banyak organelnya, banyak bagian-bagiannya, ya. Bisa kita lihat pada, perhatikan gambar, ya. Perhatikan gambarnya. Nah, ini ya. Bisa lihat? Bisa, ya? Ini. Nah, kalau sel prokariotik ini, ya. Ini cuma saja DP ini organel dan nama DP bagian. 1, 2, 3, 4, ada 4, ya. Dibanding dengan ini sel tumbuhan, ini sel tumbuhan, ini sel hewan, ya. Kalau sel hewan banyak, ya. Ini bagian-bagiannya. Untuk bagian-bagian sel hewan dan sel tumbuhan itu nanti kita pelajari di pertemuan berikut, ya. Jadi itu materi kita pada hari ini. Sudah bisa paham semua? Nah, insya Allah, ya. Jadi sekarang LKPD-nya tulis nama, Ibu mau nilai itu, ya. LKPD tulis nama, Ibu sama kumpul. Sekarang coba perhatikan, ya. Ibu mau kasih tes evaluasi 10 nomor, ya. Tulis nama. Tes evaluasi, ya. Bagi. 1. Tulis nama. Mana LKPD Ibu semua kumpul. Sudah cukup. Nanti Ibu semua kumpulin, ya. Sekarang Ibu tanya, apakah senang belajar dengan cara seperti ini? Jadi, ada yang kurang senang? Ada yang tidak suka? Ungkapkan perasaannya. Oke, jadi senang, ya, belajar hari ini, ya. Oke, jadi alhamdulillah. Untuk pertemuan berikut, perhatikan. Jadi kalau tadi kita hanya membahas tentang seputaran sel, kemudian bagian-bagian sel eukariotik dan prokariotik, untuk pertemuan berikut kita akan membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan, ya. Jadi pelajari itu dari rumah, ya. Oke, jadi perhatikan. Insya Allah apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, ya. Terima kasih saya ucapkan. Semoga apa yang kalian terima, kalian pelajari hari ini akan bermanfaat bagi kehidupan kalian, ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.